Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar kakak-kakak pembina remaja dan teman-teman remaja? Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Suatu bukti nyata bahwa Tuhan masih menyertai dan masih menyatakan cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita adalah Dia masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Maka sudah selayaknya kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, dan marilah kita memuji serta memuliakan nama Tuhan dalam peribadatan ini. Namun sebelum itu kita akan membukanya dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam pujian sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah, ibadah remaja Ares Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini agar supaya dapat berjalan baik dan berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Ini doa permohonan kami, ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kakak-kakak pembina remaja dan teman-teman remaja, firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari saya mengajak teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja, pada saat ini kita hidup dalam kebebasan. Bebas untuk bernafas, bebas untuk mengemukakan pendapat, dan bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Namun sayang, terkadang kebebasan itu kita manfaatkan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita sering membenarkan diri sendiri, dan kita sering membenarkan apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Tidak tahukah kalian bahwa perbuatan yang tidak benar yang kita lakukan sering menyakiti hati sama kita? Bahkan lebih buruknya lagi, mungkin kita dapat memicu orang lain untuk berbuat hal yang tidak benar juga. Saudaraku,
Hati Tuhan tersakiti jika kita terus dan terus melakukan dosa. Tuhan telah rela mati untuk kita, menanggung segala dosa kita. Tidak malukah kita mempunyai Tuhan yang telah rela mati untuk kita, tetapi kita membalas perbuatan mulia Tuhan dengan melakukan dosa secara terus-menerus? Marilah kita saat ini mengambil saat teduh. Kita renungkan segala dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan. Kita renungkan dan marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan supaya kita diampuni dari segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami tak putus-putusnya menaikkan puji dan syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tetapi kami sadar ya Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan ini, kami masih banyak melakukan salah dan dosa. Sengaja ataupun tidak sengaja, kami telah berdosa melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran kami ya Tuhan, yang sering menyakiti hati sesama kami, hati orang tua, saudara, teman-teman kami, terlebih juga kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Mungkin kami seringkali tidak dapat mengucap syukur dengan segala berkat yang telah Engkau berikan, atau mungkin seringkali kami mempersalahkan Tuhan atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, terus perbaharui hati dan pikiran kami, perbaharui kehidupan kami ya Tuhan, agar supaya dalam kehidupan kami selanjutnya kami dapat menjadi anak-Mu yang baik, kami dapat terus berjalan dalam jalan yang benar. Kami percaya kasih-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami meminta pengampunan daripada-Mu. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka dari itu, marilah kita hidup kudus dalam Tuhan, sebab hanya karena Dialah kita dapat menjalani hidup yang berkelimpahan dan mendapat jaminan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan
dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat pujian, Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu Menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta kekuatan daripadanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan seluruh remaja Jemaat Gemim Bukit Muria Rike melalui media online. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pembacaan kami di malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, firman yang akan kami dengarkan itu berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Dan ini merupakan pembacaan kita di sepanjang minggu ini. Filipi pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Shalom. Damai di hati.
Puji Tuhan, malam hari ini Kak Lian masih bisa menyapa teman-teman semua, biasa menyapa dalam ibadah remaja mingguan. Tapi memang sudah sekitar 4 bulan belakangan ini kita beribadah melalui media online. Tetapi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema mingguan yang ditetapkan oleh gereja kita yaitu hindari perseteruan, jadilah berkat. Kalau kita membaca pembacaan kita di malam hari ini, pada Filipi ayatnya yang kedua itu dibawa perikop nasihat-nasihat terakhir, yaitu nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus oleh jemaat di Filipi. Nah, kalau kita lihat pada ayatnya yang pertama tertulis, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih." Nah, sebenarnya kalau kita melihat pembacaan ini, pokoknya adalah ada di ayatnya yang pertama, yaitu berdirilah teguh dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita berdiri teguh dalam Tuhan? Itu cara-caranya ada dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu di bawah perikop nasihat-nasihat terakhir. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau yang saya lihat di sini, yang Kak Lian lihat di sini, ada 5 nasihat utama yang terdapat pada pembacaan kita di malam hari ini. Kita melihat dari yang pertama, yaitu kalau kita ingin berdiri teguh dalam Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu menjadi sehati sepikir dan saling menolong. Nah, itu terdapat dalam ayat 2 dan ayat 3. Di sini kalau kita baca dan melihat latar belakang di balik ditulisnya ayat-ayat ini, di sini tertulis bahwa Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti secara sekilas kita lihat kalau biasanya orang menerima nasihat, berarti ada terjadi sesuatu yang perlu mendapat nasihat. Misal mungkin ada konflik internal atau perselisihan-perselisihan kecil yang terjadi pada saat itu, yang terjadi antara Euodia dan Sintike, sehingga Paulus menasehati mereka supaya mereka menjadi sehati dan sepikir. Di ayat 3 kita lihat di sini bahwa Paulus juga menulis bahwa "Kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka." Berarti di dalam hal ini setelah Paulus menasihati Sintike dan Euodia, Paulus tidak hanya langsung lepas tangan, tapi dia juga meminta bantuan orang lain supaya bisa menjaga atau bisa berserta dengan Euodia dan Sintike agar mereka tetap mengikuti nasihat dari Paulus untuk selalu sehati sepikir. Yang kedua, tadi yang pertama yaitu kita harus sehati sepikir dan saling menolong. Nah, yang kedua yaitu agar kita berdiri teguh dalam Tuhan, kita dapat lihat dalam ayat 4 yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, teman-teman dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nih, kata bersukacita mungkin banyak dari kita yang berpikir, oh kalau bersukacita itu pasti pada saat keadaan senang-senang, pada saat keadaan sukacita, maksudnya dalam keadaan baru dapat hadiah atau mungkin baru memperoleh hal yang
sangat menyenangkan, menggirangkan hati. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Berarti di sini bukan hanya dalam keadaan senang saja, tetapi Paulus meminta kita atau menasihatkan kita untuk bersukacita dalam segala hal. Nah, pada saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pasti di sini banyak yang berpikir bahwa COVID ini seperti bencana. Kan kalau bencana berarti adalah hal yang mendukakan atau tidak senang atau tidak membawa sukacita. Tetapi kalau kita melihat nasihat dari Paulus, bersukacitalah dalam segala hal. Berarti dalam kondisi sekarang pun kita diminta untuk bersukacita. Bersukacita. Bersukacita bukan hanya pada saat kita senang, tetapi bersukacita dalam keadaan duka pun kita kiranya bisa atau berusaha sebisa mungkin untuk bersukacita di dalam Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah yang bisa membuat diri kita, hati kita bersukacita. Kata bersukacita ini kalau kita lihat sebenarnya adalah kata di mana kita yakin bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah hal yang baik. Maka dari itu kita diminta untuk bersukacita dalam Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bersukacita, maka yang akan terjadi secara alamiah, secara otomatis kalau mau bilang, bahwa ketika kita bersukacita, maka kebaikan hati kita, maka hal positif yang ada dalam diri kita akan dirasakan juga oleh orang-orang lain. Sehingga ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu adalah salah satu atau adalah dampak dari kita bersukacita. Makanya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Jangan terlalu terfokus kepada kebaikan hati, masalah memberi kepada orang lain. Kebaikan hati itu banyak contohnya. Seperti bertutur kata yang sopan, memperlakukan orang lain dengan baik, itu juga adalah bentuk dari kebaikan hati. Jangan sampai kita hanya berpikir, oh kalau orang yang menunjukkan kebaikan hati itu memberi. Habis memberi story-story, oh sehingga kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Tidak seperti itu teman-teman. Tapi ketika kita bersukacita, maka hati kita yang bahagia pun akan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Kan kalau orang senang-senang, pasti kita tidak akan berkata-kata kasar kepada orang, tidak akan marah-marah. Pasti kita akan membangun diri mereka untuk menjadi lebih baik dengan kata-kata atau kalimat-kalimat positif. Sehingga kebaikan hati kita diketahui oleh orang tanpa kita harus mau tulis-tulis status atau mungkin story-story, posting-posting di sosial media. Kan sekarang memang zamannya sosial media, di mana semua hal yang kita lakukan rasa-rasanya ingin kita posting ke sosial media. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau yang bisa kalian lihat dari ayat ini yaitu Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita jangan khawatir. Kalaupun kita khawatir, kita harus menyatakan apa yang menjadi kekhawatiran kita, keinginan kita, kerinduan kita kepada Allah. Bukan kepada apa? Media sosial. Bukan kepada apa? Status Facebook. Bukan kepada apa? Insta story atau postingan IG story. Tapi Rasul Paulus menasehatkan kita, kalau torang khawatir, torang harus menyampaikan terampe kekhawatiran, terampe keinginan itu kepada Allah. Kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur, teman-teman sekalian. Kalian tahu di sini ada mungkin adik-adik remaja yang kalau kesal sedikit tiba-tiba langsung status, huf, pamama leh, gitu. Atau mungkin karena ini sementara sering-sering di rumah dengan mama, somo status lagi, pasti di rumah. Nah, mungkin pasti di rumah karena ada sesuatu hal terjadi di rumah, jadi suka mau keluar rumah. Nah, atau mungkin ada hal kekhawatiran lain yang terjadi dalam terampe kehidupan. Janganlah torang umbar-umbar di sosial media. Atau jangan torang, ya Tuhan, tulis di wall Facebook ini, Tuhan, tolong akang Tuhan, kasiang, begitu. Tuhan sudah memberikan kita media untuk berkomunikasi dengannya lewat doa. Doa itu gratis. Cukup siapkan hati kita, masuk ke kamar, cari tempat yang sepi, tutup mata, dan kita berdoa. Tidak memakan biaya, tidak ada biaya pulsa, tidak ada biaya kuota. Nah, jadi mari kita manfaatkan media yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu doa, untuk kita boleh mengungkapkan segala keinginan kita kepada Allah. Dan tentunya permohonan kita disampaikan dengan ucapan syukur. Coba teman-teman bayangkan, kalau torang mau menyampaikan sesuatu kepada orang tua atau mau meminta sesuatu kepada orang tua, kok bersungut-sungut. Kira-kira mama papa mau iyo akang itu. Kan enggak toh? Biasa kan torang kalau misalnya mau minta apa-apa ke orang tua, pasti torang mau babuju dulu, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua, puji-puji pa mama papa, baru menyampaikan torang maksud dan tujuan mau minta ini, minta itu. Begitu juga yang torang harus lakukan ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan. Kita harus bersyukur dulu dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Baru kita menyampaikan apa yang menjadi permohonan, keinginan kita. Dan tentu setelah itu, biarkanlah Tuhan yang akan memprosesnya. Jangan kalau sampai kita berdoa dan menyuruh Tuhan mengikuti apa torang maksud. Tetap dalam berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Tetapi biarkanlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita yang terjadi. Karena sekali lagi, Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kan ada firman yang berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera. Jadi kita harus mempercayai rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita khawatir dan kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah, maka ayat 7 yang akan kita terima. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini tuh paling mahal. Damai. Damai ini paling mahal. Damai ini tidak dijual di mana-mana, teman-teman. Damai ini hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana cara kita mendapatkan damai? Nah, kita berdoa kepada Tuhan, meminta damai itu ada dalam hati kita. Oke, kita lanjut. Nasihat selanjutnya yang diberikan Rasul Paulus, yaitu memikirkan hal-hal yang baik. Dan itu terdapat dalam ayatnya yang ke-8. Kalian bacakan ya ayatnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi pikirkan hal-hal yang baik. Kenapa begitu?
Karena Rasul Paulus tahu apa yang ada di pikiran kita itu dapat keluar dari mulut kita. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, maka hal-hal baik pula yang akan keluar dari mulut maupun tingkah laku kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka hal-hal tidak baik itulah yang akan keluar, yang dapat dilihat oleh orang melalui perkataan dan tingkah laku kita. Dalam Matius 15 ayatnya yang ke-18 dan ke-19 tertulis bahwa tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati-hati. Maka daripada itu harus berpikiran yang baik-baik, supaya tingkah laku kita pun keluar hal yang baik-baik pula. Agak susah ketika kita memikirkan hal yang jahat-jahat, terus mengatakan hal yang baik. Dan itu pun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan dan kita lakukan itu harus sesuai. Jangan beda-beda. Teman-teman sendiri merasakan, pasti dalam pergaulan ada saja orang-orang yang di depan kita bertingkah laku baik, ternyata di belakang berkata buruk tentang kita. Sakit toh kalau dibikin begitu. Dan itu adalah hal yang tidak baik dan tidak diinginkan dilakukan oleh orang lain kepada kita. Maka dari itu jangan pun kita melakukan hal itu kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu dalam ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Atau dapat dikatakan bahwa Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Filipi untuk boleh mengikuti apa yang telah dia lakukan, atau mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Karena di sini kalau kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus adalah seorang rasul yang benar-benar mengikuti Tuhan. Maka dari itu dia menasihatkan mereka untuk mengikuti jejak Rasul Paulus atau melakukan hal-hal yang telah dilakukan Rasul Paulus yang sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, kalau kita mengikuti nasihat yang diberikan oleh Paulus, maka apa yang akan kita terima? Yaitu apa yang terdapat dalam kalimat terakhir di ayatnya yang ke-9. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ketika kita memperoleh damai, maka kita akan terhindar dengan berseteru dengan orang. Dan di situ kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat pandemi seperti ini, memang banyak hal yang dulunya tidak pernah kita lakukan, sekarang harus kita lakukan. Banyak hal yang sebenarnya bukan masalah, tetapi tiba-tiba bisa menjadi masalah. Nah, ketika kita mengikuti nasihat Paulus ini, maka kita akan memperoleh damai dari Tuhan. Dan bila kita memiliki damai, maka kita akan membawa damai ke lingkungan kita dimanapun kita pergi dan berada. Sehingga kita akan terhindar dari perseteruan. Dan tentunya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada.
Untuk itu marilah kita selama masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang kita tidak tahu akan berakhir kapan, tapi yang pasti dalam waktu dekat mungkin kita akan memasuki yang namanya new normal atau normal yang baru. Mari kita mengikuti nasihat Paulus, yang intinya kita harus berdiri teguh dalam Tuhan. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Agar apa? Agar kita memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan, dan kita boleh membawa damai dimanapun kita pergi dan berada. Ketika kita berdiri teguh dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan juga untuk boleh bersuka cita dalam segala hal. Dan kita pun pada saat kita khawatir, marilah kita untuk meminta pertolongan pertama kepada Tuhan lewat doa. Dan kita harus menyampaikan doa kita dengan ucapan syukur. Karena kita yakin dan percaya bahwa segala hal yang terjadi pada saat ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ingat, Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik. Walaupun kadangkala kita melihat bahwa hal ini adalah musibah, tetapi selalu saja ada suatu hal positif. Ada hal baik yang Tuhan berikan di balik hal buruk atau kejadian buruk yang menurut kita tidak baik. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di malam hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami mengenai nasihat Paulus terhadap jemaat di Filipus, agar kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk boleh berdiri teguh dalam keadaan apapun dan hanya bersandar terus kepadamu. Dan Tuhan, ibadah di malam hari ini masih akan berlanjut. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tadi telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman yang telah kita baca dan renungkan tadi dapat memberikan kekuatan yang baru dan memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan di masa-masa seperti ini. Pada saat ini, marilah kita menaikkan doa, ungkapan syukur, serta permohonan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk menolong kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seluruh seruan doa yang telah kita naikkan kepadanya. Sebelum berdoa, mari kita angkat pujian Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you.
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas withhold at the sounds of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan di malam hari ini, sehingga kami Tuhan boleh mengikuti ibadah remaja Aras Jemaat Gemi Bukit Moria Rike melalui media online. Ini semua Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami tahu ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang Engkau berikan kepada masing-masing kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami rindu berdoa untuk adik-adik remaja yang saat ini berada di rumah, baik mereka yang mengikuti ibadah di malam hari ini maupun mereka yang belum sempat beribadah bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, Engkau yang maha mengetahui apa yang mereka lakukan di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat akal budi agar mereka Tuhan dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan mereka, agar mereka Tuhan dapat memanfaatkan waktu yang Engkau berikan kepada mereka di rumah, dan mereka dapat mengembangkan diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan, adik-adik remaja ini dapat membawa damai sejahtera sukacita dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik remaja. Kiranya Tuhan Yesus memberikan para orang tua kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk boleh mendidik adik-adik remaja yang stay at home, yang tinggal di rumah. Biarlah Tuhan para orang tua dapat memberikan contoh yang baik kepada adik-adik remaja, agar adik-adik remaja dapat melihat karakter Kristus dan lebih mengasihi Tuhan Yesus melalui orang tua mereka. Berkati juga kakak-kakak pembina remaja yang saat ini yang masih bekerja, yang bekerja dari rumah maupun harus masuk kantor, ataupun kakak-kakak yang dirumahkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati, menyertai kakak-kakak pembina, agar mereka Tuhan dapat terus menjaga hati mereka, agar mereka dapat terus berharap penuh kepada Tuhan dan bisa menjadi dan tetap menjadi pembina yang baik untuk adik-adik remaja di Jemaat Gemi Bukit Moria Rike. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bersama jajaran kabinet. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, agar apapun yang mereka putuskan dapat membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Berkati juga gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota bersama jajarannya. Biarlah mereka pun dapat
membawa kami, Sulawesi Utara, Kota Manado, untuk melewati masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka semua hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan yang hanya berasal daripadamu saja. Bapa, berkati juga para pemimpin gereja kami, mulai dari ketua sinode bersama dengan badan pekerja majelis sinode, sampai dengan ketua jemaat dan badan pekerja majelis jemaat. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi kepada pemimpin-pemimpin gereja kami, agar mereka Tuhan dapat selalu melakukan hal-hal yang boleh lebih menguatkan iman percaya kami kepadamu. Biarlah Tuhan, dalam melewati masa ini, hati kami tetap hanya tertuju kepadamu saja. Bapa yang Maha Baik, kami hanya serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang terbaik untuk kehidupan masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pemilik kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita angkat pujian "Kala Ku Cari Damai". Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih untuk kita sekalian yang telah mengikuti ibadah ini. Kiranya kita tetap mempunyai kerinduan yang sama setiap minggunya untuk mengikuti ibadah dan mengubuli bersama kondisi dunia saat ini. Sampai bertemu di ibadah remaja Ares Jemaat Gemim Bukit Muria Rike minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.